Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pio. Kali ini kita akan menanggapi podcast Rhoma Irama yang mewawancarai Bangkai. Tepuk tangan. Seperti biasa, setiap kali Bangkai buka mulut, ada saja bau yang menyengat. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Barusan Bangkai berkata, kalau dia katakan mantan pendeta akan jadi polemik. Justru polemik terjadi karena status pendetanya tidak bisa dibuktikan. Padahal pada awal-awal ceramahnya saat sebelum orang pertanyakan legalitas kependetaannya, dia dengan bangga dan pede mengatakan dia adalah mantan pendeta. Sekarang setelah dipertanyakan dan bahkan sekolah STT Jakarta mengeluarkan surat pernyataan resmi, barulah Bangkai merubah strateginya dengan mengatakan pelayan gereja. Kalau pelayan gereja itu umum, bisa diaken, bisa penyanyi. Dan untuk pelayan gereja tidak bisa dituntut ijazah, jadi Bangkai berlindung di balik pelayan gereja. Kita dengarkan bersama, Bang Rhoma katakan bahwa dia pernah baca Injil. Dan dalam Injil itu ada ayat seperti dia katakan tadi. Dan Bangkai dengan tidak tahu malunya mengatakan bahwa, apa yang dikatakan Bang Rhoma itu ada dalam Yohanes 16 ayat 7-14. Mari kita lihat bersama, apakah benar bunyi ayatnya demikian. Yohanes 16 ayat 7-14. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu, jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Kita sudah baca bersama, apa yang dibaca Bang Rhoma tidak sama dengan Yohanes 16. Bahkan kalau Bangkai ngotot pakai Yohanes 16, justru akan bertentangan dengan iman Islam. Khususnya Yohanes 16 ayat 14-15. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya, adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Sesuai ayat ini, Muhammad adalah pesuruh dari Yesus. Dan bukan cuma itu, ayat 15 katakan, apa yang Bapa punya aku punya. Kalau Bapa yang mempunyai langit dan bumi dan segala isinya, berarti Yesus juga pemilik langit dan bumi dan segala isinya. Mengutip Yohanes 16 justru meruntuhkan iman Islam. Dari sini kita bisa lihat, Bangkai sudah menipu Bang Rhoma.
bicara soal makanan dalam imamat, dan mengutip perkataan Yesus yang mengatakan bahwa aku datang bukan untuk meniadakan Taurat tapi menggenapinya. Lalu Bangkai langsung sambar katakan bahwa itu terdapat dalam Matius 5 ayat 24. Apakah benar itu terdapat dalam Matius 5 ayat 24? Matius 5 ayat 24. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Yang benar adalah Matius 5 ayat 17. Kembali Bangkai asal mangap. Kembali ke kitab Imamat 11. Kalau Islam konsisten mengutip kitab Imamat, harusnya bukan cuma babi yang haram, ada banyak yang haram dalam kitab Imamat. Ada udang, kepiting, lele dan unta yang justru dihalalkan dalam Islam. Katanya Yesus datang tidak meniadakan hukum Taurat. Apakah berarti Muhammad datang untuk meniadakan hukum? Barusan kita mendengarkan Bang Roma mengutip peristiwa penglihatan Petrus dalam Kisah Para Rasul 10. Menurut Bang Roma itu adalah perkataan Paulus. Dan dikoreksi oleh Bangkai bahwa itu mimpi Petrus. Tapi Bangkai katakan itu ditulis oleh Paulus. Faktanya buku Kisah Para Rasul ditulis oleh Lukas. Kembali lagi Bangkai asal mangap. Dalam Kisah Para Rasul 10 tidak bicara soal makanan. Makanan halal haram itu cuma ilustrasi yang Tuhan gunakan kepada Petrus. Mari kita lihat bagaimana arti dari penglihatan tersebut. Pada ayat 17 Petrus tidak mengerti arti penglihatan tersebut. Kisah Para Rasul 10 ayat 17. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Simon. Setelah dia bertemu dengan Cornelius yang bukan orang Yahudi, baru dia mengerti apa maksud penglihatan tersebut. Kisah Para Rasul 10 ayat 34-35. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti, bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Jadi penglihatan Petrus bukanlah soal makanan haram dan halal. Itu murni sebuah ilustrasi yang Tuhan gunakan kepada Petrus yang orang Yahudi yang tidak boleh bergaul dengan orang bukan Yahudi. Kisah Para Rasul 10 ayat 28. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu, betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku, bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Bang Roma dan Bangkai. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Yo, 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 bro, pill in the house. Yo, 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 bro, pill in the house. Sekali lagi nama saya Kenama saya biasa dipanggil K. Saya adalah mantan pendeta. Saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel. Tapi the same you are bohong. Dia adalah seorang pendeta sebelumnya yang menjadi mu'alaf dengan nama pendeta yaitu Agustinus Christoffel Kainama. Ya. Kemudian ketika beliau berganti agama menjadi Islam, menjadi seorang mu'alaf, beliau mengganti namanya menjadi Ahmad Kainama.
Beliau adalah seorang pendeta yang berpendidikan tinggi, yang bersekolah di S1 di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya di Leiden University, Belanda. Kemudian tak sampai di situ, beliau terus meneruskan pendidikannya di S3 di Tanakh Biblical Studies, Haifa, Israel, dengan mengambil bidang minat Holy Scriptical Biblical. Sekali lagi nama saya ke nama saya biasa dipanggil K. Saya adalah mantan pendeta. Saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel. Tapi itu semua bohong. Tapi itu semua bohong. Ha ha ha. Aku bukan mantan pendeta, tidak pernah sekolah keluar, aku tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah tahu apa-apa.